Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Setelah dihantam pandemi COVID-19 pada tahun lalu, kini industri otomotif dibayangi oleh krisis chip semikonduktor. Tidak hanya mengganggu rantai pasok global, dampaknya juga lambat laun mulai dirasakan di sektor otomotif Indonesia. Seperti apa kita bahas hari ini dalam krisis suplai industri mobil. Nah, sektor otomotif semakin bergantung pada chip semikonduktor karena sebagian besar pengembangan mobil saat ini kan canggih ya, banyak yang menggunakan sistem komputer dan juga sensor. Sehingga kalau komponen chipnya ini tidak cukup, maka produksinya juga bisa terhambat. Lantas apa penyebabnya? Pada awal pandemi COVID-19 banyak perusahaan semikonduktor ini mengurangi inventori mereka ya, bersamaan dengan berkurangnya pemesanan suku cadang termasuk chip dari perusahaan otomotif. Tapi kini di saat kondisi ekonomi ini mulai pulih dan juga pabrikan otomotif dunia mulai menggenjot produksi, malah sekarang giliran perusahaan semikonduktor yang kelimpungan. Ini pun dipicu dari adanya shifting dari masa pandemi ini. Akibat WFH kita tahu kebutuhan gadget juga semakin meningkat. Sehingga kalau sebelumnya kebanyakan pesanan chip itu dari otomotif, sekarang berubah lebih banyak dari elektronik. Jadinya chip ini diperebutkan dan industri otomotif pun jadi tidak kebagian. Nah, dampaknya sekarang krisis stok mobil baru pun juga terjadi, bahkan para konsumen tanah air pun harus sabar ya mengantri inden pengiriman. Waktu nunggunya pun juga jadi lebih lama daripada biasanya, sampai berbulan-bulan. Dari sisi produksi pun pabrikan otomotif ini mati-matian mengejar orderan. Pabrikan juga jadi banyak yang mengambil stok lama di akhir tahun lalu. Hal ini bisa kita lihat dari angka wholesale atau penjualan pabrik ke dealer yang lebih kecil dibandingkan dengan retail sales atau penjualan dari dealer ke konsumen selama beberapa bulan terakhir. Kita akan lihat datanya ya. Memang dari bulan Februari ke Maret ini ada kenaikan yang cukup signifikan, lalu di bulan April ini juga stay ya, cukup stay di 78.908 dan 79.499 untuk retail sales. Tapi di bulan Mei ini kita bisa lihat di sini angkanya ini turun signifikan, hampir setengah ya, kita lihat ya, di mana totalnya untuk wholesale selama 5 bulan pertama di tahun ini adalah 320.749, sementara retail sales ini lebih besar 322.128 unit. Nah, sebagai catatan untuk di bulan Mei, ini kebetulan bertepatan selama Ramadan dan biasanya memang angka penjualan itu cenderung turun sudah dari masa sebelum pandemi, biasanya seperti itu. Dan menurut Gaikindo penyebabnya adalah jumlah hari kerja yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan waktu normal. Lantas bagaimana dengan ekspor? Seperti apa dampaknya? Mengingat di Indonesia ini juga ada beberapa produsen otomotif yang memiliki pabrik perakitan dan juga diekspor ke luar negeri. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, kalau di domestik saja produsen sudah kewalahan, ekspor pun juga demikian, terkena imbasnya. Kita lihat angka ekspor mobil ya. Dari bulan Januari ke Februari ini memang ada peningkatan, sempat menyentuh di 30.840 unit, lalu di Maret dan April ada penurunan tipis, namun di bulan Mei ini juga sama, bahkan ini dropnya di 18.586, lebih sedikit kalau kita bandingkan di bulan Januari. Padahal overall kinerja ekspor Indonesia pada bulan Mei 2021 tercatat sebesar 16,6 miliar dolar. Nilai ini masih naik 58,76% secara year on year, tapi secara bulanan memang turun 10,25%. Jadi bagaimanapun sektor otomotif yang termasuk dalam industri manufaktur itu cukup berpengaruh karena manufaktur bagaimanapun juga memegang pangsa 79% dari total ekspor. Tapi kali ini bisa disimpulkan ya, penyebab utamanya bukan karena lesunya demand. Karena sebetulnya pemerintah telah memberikan stimulus khusus untuk membangkitkan penjualan mobil domestik. Kita akan lihat di slide berikutnya. Sejak Maret 2021, pemerintah ini resmi memberikan diskon PPNBM hingga 100%. Syaratnya adalah bagi mobil berkapasitas 1.500 cc dengan tingkat komponen dalam negeri di atas 70%. Nah, menarik ya, insentif ini seharusnya bakal direlaksasi secara bertahap per 3 bulan. Jadi pada Juni sampai September diskon yang diberikan ini berkurang jadi sekitar 50%. Lalu di tahap ketiga Oktober sampai Desember potongannya ini jadi tinggal sekitar 25% saja. Namun tidak diduga-duga
baru-baru ini pemerintah juga memperpanjang insentif PPNBM untuk sektor otomotif hingga Agustus 2021. Nah, alasannya karena kebijakan ini terbukti berhasil meningkatkan penjualan mobil. Seperti yang tadi kita sudah lihat datanya, secara bulanan volume penjualan retail ini hampir mendekati level normal sebelum pandemi, di mana ada sekitar 80.000 per bulan, meski memang di bulan Mei ini terjadi penurunan. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah insentif PPNBM ini bisa terancam tidak efektif jika produksi terus mengalami kendala dari krisis pasokan chip? Bagaimanapun produsen otomotif juga harus siap-siap karena Gaikindo ini mengaku bahwa kelangkaan pasokan chip semikonduktor ini memang benar terjadi di kalangan pabrikan otomotif. Namun tantangan ini dilihat masih bisa diatasi dan juga bukan jadi masalah besar. Gaikindo sendiri tetap optimis target penjualan mobil nasional 2021 dapat mencapai 750.000 unit. Hanya saja fenomena krisis chip ini tetap harus diwaspadai. Masalahnya jangan sampai ini berlangsung lama. Kita berkaca dari prediksi perusahaan konsultan Elix Partners yang juga memproyeksikan ya bahwa ada potensi nih dari kekurangan chip semikonduktor ini yang akan membuat produsen mobil global ini kehilangan cuan sekitar 110 miliar dolar di tahun ini. Angka ini bahkan naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 61 miliar dolar karena dampaknya juga berasal pada berkurangnya produksi yang mencapai 3,9 juta kendaraan. Nah, sebut saja nih ya, sudah ada produsen otomotif ternama seperti Ford, General Motors, dan juga Volkswagen yang telah mengambil langkah untuk menghentikan sementara pabrik mobilnya. Selain itu, krisis chip ini juga dipandang masih akan berlanjut hingga tahun 2022. Tidak hanya karena persaingan kebutuhan antara industri otomotif dan juga industri elektronik yang semakin ketat, karena di sisi lain dari kesiapan ekspansi juga tidak mudah, butuh beberapa tahun mengingat modal investasinya juga besar, teknologinya juga harus canggih dan tidak bisa dipungkiri tidak banyak negara yang jadi pemain di industri ini. Misal saja produsen semikonduktor raksasa dan terbesar di dunia asal Taiwan TSMC ini demi memperbesar pabrik mereka pun juga meningkatkan anggaran pada 2021 hingga 28 juta dolar. Namun untuk mendirikan pabrik tersebut dibutuhkan waktu yang lama, minimal 5 tahun. Sehingga nasib industri otomotif dunia saat ini tengah dipertanyakan sejak semakin sulitnya mendapatkan otak kendaraan atau chip semikonduktor ini. Ya bagaimana tidak, inilah tantangan ya yang harus dihadapi oleh para produsen, harus ada strateginya terutama di Indonesia. Karena sayang sekali apabila dorongan daya belinya ada, tapi momentumnya ini jadi tidak bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.